Assalamualaikum sahabat CDC. Tahu nggak sih sahabat, kalau dalam satu adonan bisa menghasilkan berbagai jenis roti loh. Di sini dalam satu jenis adonan CDC bisa menghasilkan roti srikaya, roti coklat, roti pizza, dan juga roti sisir dengan tekstur yang sangat lembut dan rasanya juga cukup enak. Untuk cara pembuatannya, nonton video ini sampai selesai ya. Adapun bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu 525 gram tepung terigu protein tinggi, 30 gram susu bubuk, 67 gram margarin, 4 gram garam, 3 gram bread improver, 9 gram ragi instan, 67 gram gula pasir, 2 butir kuning telur, dan susu cair dingin. Nah, untuk susu cair ini kita campurkan dengan 2 butir telur hingga total 300 ml ya sahabat. Setelah dicampurkan dengan susu cair, campurannya diaduk sampai semuanya tercampur merata. Nah, untuk topping roti pizza saya gunakan sosis ulir dan roti lainnya menggunakan selai coklat dan srikaya. Oh iya, jangan lupa cup untuk menaruh rotinya ya. Di sini saya gunakan cup ukuran 4 cm. Adapun cara pembuatannya, mari kita mulai. Pertama kali, masukkan tepung terigu protein tinggi ke dalam wadah mixer. Di sini saya masih menggunakan mixer Mito MX700. Setelah masukkan tepung terigu, kemudian masukkan gula pasir. Nah, bahan-bahan kering semua kita masukkan ya sahabat. Setelah itu jangan lupa masukkan susu bubuk, bread improver, dan juga ragi. Lalu turunkan mixer dan aduk sampai semua bahan tercampur merata. Di sini pengadukannya rendah saja ya sahabat, yaitu pada volume 1. Nah, jika bahan sudah tercampur merata seperti ini, kemudian tambahkan susu cair yang sudah dicampurkan dengan telur tadi. Lalu tutup kembali mixer dan aduk sampai setengah kalis. Jika sudah setengah kali seperti ini, kemudian masukkan garam dan juga margarin. Lalu aduk kembali sampai benar-benar kalis. Nah, jika sudah kalis, yaitu sudah ada tanda-tanda seperti ini, ambil adonan lalu tarik dengan kedua tangan sambil melarkan dan akan terlihat berserat seperti ini dan tidak robek dan tidak lengket juga di tangan. Itu tandanya adonan sudah kalis. Nah, adonan kemudian kita keluarkan dan kita letakkan di alas kerja. Kemudian bulatkan adonan seperti ini ya. Nah, pada tahap ini saya langsung potong timbang. Nah, untuk bagian adonan pizza saya potong dengan ukuran yaitu 45 gram. Sedangkan untuk adonan roti lainnya saya timbang dengan berat yaitu 50 gram untuk per adonannya. Jika sudah potong timbang, kemudian adonan dipulum seperti ini ya sahabat, dan kemudian rounding sampai benar-benar halus. Bagian bawah adonan ditutup seperti ini ya sahabat setelah di-rounding. Adonan sambil di-rounding ditutupi dengan kain serbet ya sahabat, karena adonan roti ini cenderung lebih cepat kering. Oleh karena itu perlu kita tutupi dengan kain serbet. Kemudian istirahatkan selama 15 menit. Jika sudah 15 menit, siapkan cup untuk menaruh roti. Lalu kemudian ambil adonan roti yang pertama kali kita rounding dan kemudian pipihkan seperti ini ya sahabat. Lakukan hal yang sama untuk adonan pizza yang lainnya. Ini adalah yang pertama kali saya cetak adonan pizza. Lalu letakkan ke dalam cup.
Lakukan hal yang sama untuk adonan lainnya. Jika sudah selesai dimasukkan ke dalam cup, kemudian istirahatkan selama 1 jam. Sambil menunggu giliran pencetakan adonan berikutnya, saya buat terlebih dahulu saus untuk kita aplikasikan di atas roti pizzanya. Di sini saya gunakan 2 sendok makan saus cabai dan 2 sendok makan saus tomat. Kemudian kedua saus ini kita aduk sampai tercampur merata. Lalu masukkan ke dalam piping bag untuk mudah mengaplikasikannya nanti di atas roti pizzanya ya. Untuk sosisnya saya potong seperti ini ya. Dan kemudian untuk olesan di atas rotinya kita buat dengan mencampurkan susu cair sebanyak 50 ml dan 1 buah kuning telur. Kemudian diaduk sampai tercampur merata. Nah, setelah 15 menit kemudian, untuk adonan berikutnya sudah dapat kita cetak. Di sini untuk mencetak yang bagian kita meletakkan selai kita tebalkan, sedangkan pinggirannya kita pipihkan. Dan kemudian letakkan selai di bagian tengahnya seperti ini ya. Ini supaya menghindari dari kebocoran. Jadi keseringan kan kalau misalnya membuat roti selainya itu keluar. Hal ini diakibatkan karena proses pencetakannya itu sama rata sehingga bagian tengahnya itu tipis dan selainya itu keluar. Oleh karena itu dilakukan dengan metode ini. Saat dimasukkan ke dalam selainya, lalu pulum seperti ini. Dan kemudian rapikan bagian pinggir-pinggirnya agar lebih bagus tampilannya. Kemudian masukkan ke dalam cup roti yang sebelumnya telah disediakan. Di sini untuk cup rotinya sepertinya saya lebih besar ukurannya, seharusnya yang 4 cm, tapi ini kayaknya 5 cm deh, tapi nggak apa-apa. Lakukan hal yang sama untuk adonan roti lainnya. Jadi supaya tidak overproofing atau kelebihan istirahatnya ya sahabat, kita lakukan dengan metode antrian seperti ini. Setelah 15 menit untuk roti pizza yang sebelumnya telah saya buat yaitu 6 buah. Kemudian saya lanjutkan dengan roti coklat ini ada 6 buah juga. Nah, seperti itu yang akan kita lakukan untuk setiap adonan roti berikutnya. Setelah dicetak, kemudian tutup dengan kain serbet dan istirahatkan selama 1 jam. Untuk roti ketiga yang kita buat yaitu roti dengan isian srikaya. Lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan untuk pengisian selai coklat ya sahabat. Bagian tengahnya ditebalkan, bagian pinggirnya dipipihkan. Kemudian letakkan selai srikaya di tengah dan kemudian pulum dan bulatkan. Nah, yang berbeda untuk roti srikaya ini, setelah kita bulatkan kemudian bagian pinggir-pinggirnya kita potong seperti ini ya. Setelah dipotong, kemudian letakkan di atas cup roti. Lakukan hal yang sama untuk adonan berikutnya. Untuk roti srikaya ini saya hanya buat 4. Nah, setelah diletakkan ke dalam cup roti, lalu istirahatkan dan menutupnya dengan kain serbet ya. Dan adapun untuk roti yang keempat yang kita buat dengan adonan ini yaitu roti sisir atau roti yang tidak ada isinya ya. Nah, di sini adonan kita pipihkan menggunakan pipa seperti ini, boleh dengan rolling pin. Semudah teman-teman dalam mengaplikasikannya ya. Kemudian gulung-gulung seperti ini, lalu masukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi margarin. Lakukan dengan cara yang sama untuk adonan berikutnya. Nah, setelah 1 jam untuk adonan roti pizza sudah dapat kita aplikasikan dengan olesan di atas roti yaitu susu dan kuning telur yang sebelumnya telah kita buat. Olesi dengan menggunakan kuas sampai semua bagian roti teroleskan ya. Setelah itu kemudian letakkan topping sosis yang sebelumnya telah kita potong seperti ini. Letakkan sampai semua adonan habis terisi ya. Setelah meletakkan sosis, kemudian taburkan keju di atasnya. Wah, ini enak banget sahabat. Kejunya ditaburkan sesuai dengan selera ya. Jika ingin diberi topping lainnya juga boleh seperti bakso, paprika, atau lainnya sesuai keinginan sahabat-sahabat di rumah ya.
Setelah diletakkan keju, kemudian taburkan parsley atau oregano. Jika tidak suka kedua ini, boleh tidak digunakan. Kalau saya lebih suka parsley karena harumnya itu tidak terlalu menyengat dibandingkan oregano. Nah, setelah itu aplikasikan saus yang sebelumnya telah kita buat ya. Setelah meletakkan saus, kemudian kita aplikasikan mayonaise. Kemudian panggang dengan api atas bawah selama 20 menit, tergantung dengan oven sahabat di rumah. Nah, untuk roti coklatnya juga kita aplikasikan dengan olesan di atas roti sampai semua adonan terolesi. Lalu taburkan meses di atasnya supaya lebih enak dan lebih menarik tampilannya. Lakukan sampai semua adonan habis teraplikasikan. Lalu panggang dengan api atas bawah selama 20 menit, tergantung dengan oven sahabat. Di sini karena ovennya cuma satu kali naik, jadi proses pemanggangannya itu bergilir ya sahabat. Hal ini karena proses antrian tadi waktu kita cetak, jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap overproofing. Selanjutnya untuk adonan roti srikaya, lakukan hal yang sama seperti roti-roti sebelumnya. Nah, untuk di atas roti srikaya ini saya taburkan dengan gula pasir di atasnya. Ini supaya menambah rasa manis dan juga rotinya jadi lebih enak. Untuk adonan roti lainnya juga dapat dilakukan hal yang sama seperti ini ya. Nah, untuk yang roti sisir ini saya taburkan wijen di atasnya. Setelah itu dapat dipanggang. Nah, ini adalah tampilan untuk roti pizza yang setelah dipanggang. Wow, sangat menggiurkan bukan sahabat? Nah, ini untuk roti coklatnya. Setelah dipanggang jangan lupa diolesi margarin ya sahabat, supaya lebih mengkilap dan lebih menarik dan lebih gurih juga dan enak ketika dimakan. Ini dilakukan juga hal yang sama untuk roti pizza, roti srikaya, dan roti sisir. Nah, ini untuk roti srikaya dan juga roti sisir setelah dipanggang diolesi dengan margarin. Ini sangat lembut sahabat. Nah, semoga dengan menonton video ini teman-teman dapat mencobanya di rumah. Daripada membeli, lebih baik membuat. Namun jika lelah membuat, lebih baik membeli. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum.